kebutuhan masyarakat terhadap transaksi online terus mengalami peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Anuridia, SPSI MM, selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Strategik di kelas keempat beserta teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya untuk tugas berkelanjutan di mata kuliah Manajemen Strategik dengan judul Startup Top Up, Analisis Bisnis Digital, Manajemen Strategik CSR dan ISO e-wallet. Dalam menentukan objek untuk topik pembahasan di tugas berkelanjutan ini, awalnya kelompok kami memiliki berbagai pertimbangan jenis usaha, seperti bisnis top up game, toko sembako, trip, perkopian, ada catering, minuman herbal, jasa les private, sampai ada frozen food. Namun, setelah melakukan diskusi, kami akhirnya memilih startup top up sebagai topik untuk pembahasan tugas kali ini. Alasan utamanya karena bisnis ini begitu dekat dengan kehidupan masyarakat di kehidupan sehari-hari dan memiliki perkembangan yang sangat pesat di era digital ini. Selain itu, kami melihat bahwa di tengah meningkatnya penggunaan game online, kebutuhan masyarakat terhadap layanan top up juga terus meningkat. Dari situ muncul pemikiran nih bahwa bisnis ini memiliki peluang yang cukup besar untuk dikembangkan. Tidak hanya terbatas pada top up game, layanan kemudian dapat diperluas ke berbagai kebutuhan digital seperti isi pulsa, token listrik, paket internet, hingga ke pembayaran e-wallet. Hal ini membuat bisnis startup top up memiliki pasar yang luas dan berkelanjutan. Dalam proses perencanaannya, kami juga mulai mempertimbangkan persaingan bisnis dengan kompetitor seperti Dana, ShopeePay, GoPay, dan Oppo. Setelah menentukan peluang bisnis yang ada, langkah berikutnya adalah melakukan perencanaan melalui analisis SWOT, SMART, ada analisis kompetitor juga untuk mengetahui strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis startup top up. Oleh karena itu, pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai analisis bisnis startup top up, mulai dari visi misi perusahaan, analisis SWOT, permasalahan pada e-wallet, sampai ke penerapan CSR dan ISO. Startup top up merupakan bisnis digital yang menyediakan layanan pengisian saldo digital seperti pulsa, token listrik, voucher game, hingga ke e-wallet. Bisnis ini berkembang dengan begitu pesat karena kebutuhan transaksi masyarakat yang semakin digital dan serba praktis. Visi dari startup top up ini adalah menjadi layanan top up yang cepat, terpercaya, dan terjangkau, serta mampu menjangkau pasar luas dengan pelayanan digital yang berkualitas dalam 3-5 tahun. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat beberapa misi yang dibuat berdasarkan analisis SMART. Yang pertama, membangun layanan digital yang cepat, terpercaya, dan terjangkau dengan variasi produk yang beragam dalam satu layanan. Yang kedua, mengoptimalkan operasional online 24 jam untuk memaksimalkan volume transaksi dan memperluas jangkauan pasar di berbagai segmen. 3. Memanfaatkan model bisnis dengan modal awal yang rendah dan fleksibel agar mudah dijalankan. 4. Menghadapi persaingan ketat dengan mengandalkan kecepatan transaksi sebagai nilai unggul dan menjaga loyalitas pelanggan melalui kualitas pelayanan. 5. Mencapai target menjadi layanan berkualitas yang menjangkau pasar luas dalam kurun waktu 3 hingga 5 tahun. Dari visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa startup top up ini fokusnya pada kecepatan layanan, efisiensi operasional, serta kepuasan pelanggan sebagai strategi utama dalam bisnis digitalnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai analisis manajemen strategik menggunakan metode SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal perusahaan melalui strengths, weaknesses, opportunities, dan threats. Pertama, ada strengths atau kekuatan. Kekuatan startup top up antara lain 1. Transaksi cepat dan efisien. 2. Produk beragam dalam satu layanan. 3. Operasional 24 jam berbasis online. 4. Modal awal rendah dan fleksibel. Kekuatan ini membuat bisnis lebih mudah dijalankan dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara cepat.
Kedua, ada weaknesses atau kelemahan. Adapun kelemahannya yaitu 1. Persaingan harga sangat ketat. 2. Ketergantungan pada supplier. 3. Margin keuntungan relatif kecil. 4. Risiko gangguan jaringan atau sistem. Hal ini menjadi tantangan yang harus dikelola agar bisnis tetap berjalan dengan stabil. Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang bisnis top up cukup besar karena 1. Permintaan tinggi dan berulang. 2. Pasar luas dengan berbagai segmen. 3. Modal fleksibel dan mudah untuk dijalankan. 4. Potensi jangkauan luas melalui online. Jadi, perkembangan teknologi digital juga mendukung pertumbuhan bisnis startup ini. Keempat, ada threats atau ancaman. Ancaman yang dihadapi antara lain 1. Kompetitor banyak dan agresif. 2. Margin rendah menekan profit. 3. Risiko supplier dan sistem. 4. Penipuan dan perubahan tren. Berdasarkan analisis SWOT tadi, dibuatlah beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang seperti optimalkan layanan cepat dan 24 jam, maksimalkan variasi produk untuk pasar luas, dan perluas penjualan berbasis online. Kedua, strategi WO, Weakness Opportunities. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Misalnya, tingkatkan efisiensi untuk mengatasi margin kecil, pilih supplier yang lebih andal dan stabil, dan perkuat pemasaran digital tanpa bergantung pada harga. Ketiga, ada strategi ST atau Strength Streets. Strategi ST dilakukan dengan menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman, yaitu jadikan kecepatan sebagai nilai unggul, pertahankan loyalitas pelanggan melalui pelayanan, dan jaga kualitas layanan di tengah persaingan. Keempat, strategi WT atau Weaknesses Streets. Sedangkan strategi WT ini fokusnya meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman melalui kontrol biaya operasional secara ketat, siapkan alternatif dan cadangan supplier, dan tingkatkan keamanan transaksi. Jadi melalui strategi ini, startup top up dapat mempertahankan daya saing di tengah perkembangan bisnis digital yang semakin kompetitif. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa permasalahan yang sering terjadi pada GoPay. Permasalahan pertama, yaitu masalah teknis transaksi. Masalah yang sering terjadi adalah delay transaksi, yaitu ketika kode token atau serial number game tidak langsung muncul meskipun saldo pengguna sudah terpotong. Selain itu, terdapat kondisi sistem down, yaitu ketika layanan sedang mengalami gangguan atau perbaikan, terutama pada jam-jam sibuk, sehingga transaksi tidak dapat diproses secara normal. Kemudian terdapat masalah double input atau transaksi menggantung yang membuat pengguna merasa ragu apakah harus mengulang transaksi atau menunggu proses sebelumnya selesai. Permasalahan lainnya adalah koneksi yang tidak stabil sehingga transaksi dapat mengalami pending ataupun gagal proses. Selain masalah teknis transaksi, terdapat juga kendala pada akun dan saldo pengguna. Salah satunya yaitu limit bulanan, di mana batas akumulasi saldo masuk atau keluar telah tercapai sehingga transaksi ditolak oleh sistem. Kemudian terdapat verifikasi keamanan tambahan, seperti permintaan PIN atau verifikasi ulang saat transaksi berlangsung, yang terkadang menyebabkan proses transaksi menjadi lebih lambat. Selanjutnya, pada layanan pembayaran listrik dan token, terdapat beberapa kendala seperti limit KWH PLN, yaitu ketika ID pelanggan telah mencapai batas maksimal pengisian listrik bulanan. Selain itu, terdapat juga masalah ID tidak ditemukan, yaitu ketika sistem gagal membaca atau melakukan query data pelanggan PLN sehingga transaksi tidak dapat diproses. Pada layanan top up game, masalah yang sering terjadi yaitu ketidaksesuaian item seperti jumlah diamond atau mata uang game yang telah diterima tidak sesuai dengan nominal pembelian. Selain itu, terdapat juga region lock, yaitu akun game pengguna tidak sesuai dengan region atau wilayah layanan yang didukung oleh GoPay. Setelah mengetahui berbagai permasalahan pada GoPay, selanjutnya saya akan membahas beberapa solusi dan penanganan yang dapat dilakukan. Untuk masalah delay transaksi, pengguna dapat menunggu beberapa menit terlebih dahulu, kemudian melakukan pengecekan pada riwayat transaksi. Jika kode token atau transaksi belum muncul, maka pengguna dapat menghubungi customer service untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selanjutnya, ketika terjadi sistem down, pengguna disarankan mencoba kembali beberapa saat kemudian, mengecek status layanan melalui media sosial resmi, serta memastikan aplikasi yang digunakan sudah merupakan versi terbaru.
Selanjutnya, ketika terjadi sistem down, pengguna disarankan untuk mencoba kembali dalam beberapa saat kemudian, mengecek status layanan melalui media sosial resmi, serta memastikan aplikasi yang digunakan sudah merupakan versi terbaru. Pada masalah double input atau transaksi menggantung, pengguna sebaiknya memeriksa riwayat transaksi terlebih dahulu dan menunggu beberapa saat kemudian sebelum mencoba kembali agar tidak terjadi transaksi berulang. Kemudian, untuk kendala limit KWH PLN, pengguna dapat menghubungi pihak PLN untuk mengetahui batas pengisian yang berlaku, mencoba transaksi pada waktu lain, ataupun menggunakan metode pembayaran alternatif. Sementara itu, apabila muncul masalah ID pelanggan tidak ditemukan, maka pengguna perlu memeriksa kembali nomor ID pelanggan, memastikan data sudah benar, dan menghubungi pihak PLN apabila masih terjadi kendala. Pada top up game, apabila item yang diterima tidak sesuai dengan nominal pembelian, pengguna disarankan untuk menghubungi customer service, memastikan nominal transaksi sudah benar, serta menyimpan screenshot bukti transaksi sebagai bukti pendukung. Selain solusi teknis tersebut, terdapat juga rekomendasi penanganan atau SOP yang penting untuk dilakukan, seperti melakukan validasi riwayat transaksi, menyimpan screenshot pembayaran, serta rutin melakukan update aplikasi untuk meminimalkan gangguan sistem. Selanjutnya, saya akan membahas beberapa masalah dan solusi pada Oppo. Permasalahan pertama yaitu top up gagal tetapi saldo sudah terpotong. Hal ini dapat disebabkan oleh gangguan sistem, jaringan internet yang tidak stabil, ataupun adanya delay dari pihak bank maupun merchant. Untuk mengatasinya, pengguna dapat menunggu sekitar 1-24 jam karena biasanya saldo akan masuk secara otomatis. Selain itu, pengguna juga dapat mengecek mutasi rekening, riwayat transaksi, dan menghubungi customer service Oppo melalui aplikasi apabila transaksi masih bermasalah. Permasalahan kedua yaitu top up tidak masuk ke akun. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kesalahan nomor Oppo atau nomor handphone, metode pembayaran yang tidak sesuai, ataupun transaksi yang belum berhasil diproses oleh sistem. Solusi yang dapat dilakukan adalah memastikan nomor tujuan sudah benar sebelum melakukan transaksi, mengecek status transaksi pada aplikasi atau bank, serta menghubungi pihak Oppo apabila saldo belum masuk lebih dari 24 jam. Permasalahan berikutnya yaitu transaksi top up ditolak. Hal ini dapat terjadi karena akun belum melakukan upgrade ke Oppo Primer, limit saldo sudah penuh, ataupun sistem sedang maintenance. Untuk mengatasinya, pengguna dapat melakukan upgrade ke akun Oppo Primer melalui verifikasi KTP, mengecek batas maksimal saldo, dan mencoba kembali beberapa saat kemudian. Selain itu, terdapat juga masalah biaya admin yang cukup mahal, serta aplikasi yang kadang mengalami error. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh metode pembayaran yang berbeda, kebijakan biaya transaksi, bug aplikasi, memori handphone penuh, maupun koneksi internet yang tidak stabil. Solusi yang dapat dilakukan yaitu memilih metode top up dengan biaya lebih murah, mengecek biaya sebelum transaksi, melakukan update aplikasi, membersihkan change, dan melakukan restart perangkat apabila diperlukan. Selanjutnya saya akan membahas beberapa permasalahan dan solusi pada Dana. Permasalahan pertama yaitu gangguan teknis pada aplikasi. Gangguan ini dapat berupa aplikasi yang tidak dapat dibuka karena change menumpuk atau versi aplikasi yang sudah kadaluarsa. Selain itu, terdapat juga transaksi gagal di mana saldo pengguna sudah terpotong tetapi transaksi masih pending akibat koneksi internet yang lemah ataupun gangguan pada sistem. Permasalahan lainnya yaitu error saat pembelian paket data atau pulsa sehingga transaksi tidak berhasil diproses secara normal. Selanjutnya, pada keamanan dan akun, terdapat masalah akun dibekukan akibat aktivitas yang dianggap mencurigakan ataupun login pada terlalu banyak perangkat. Selain itu, terdapat risiko phishing dan penipuan melalui link palsu yang dapat menyebabkan saldo hilang maupun akun diambil alih oleh orang lain. Kemudian, pada keterbatasan aplikasi, terdapat sistem satu perangkat, di mana akun hanya dapat aktif pada satu ponsel sehingga pengguna mengalami kesulitan ketika mengganti perangkat. Masalah lain yang sering terjadi yaitu top up tidak masuk, login dan OTP gagal diterima akibat gangguan jaringan, serta verifikasi KYC yang gagal karena foto atau data identitas tidak sesuai. Untuk mengatasi aplikasi yang tidak dapat dibuka, pengguna dapat membersihkan change aplikasi, melakukan restart perangkat, memperbarui aplikasi ke versi terbaru, ataupun melakukan reinstall apabila diperlukan.
Selanjutnya, pada masalah verifikasi KYC gagal, pengguna disarankan menggunakan foto KTP yang jelas, memastikan pencahayaan cukup saat selfie verifikasi, serta memastikan data sesuai dengan identitas asli sebelum mencoba kembali. Pada transaksi gagal, pengguna perlu memastikan koneksi internet yang stabil, mengecek status transaksi pada riwayat aplikasi, menunggu apabila transaksi masih pending, dan menghubungi customer service apabila saldo sudah terpotong. Kemudian untuk masalah akun dibekukan dan phishing, pengguna disarankan segera menghubungi customer service Dana, menyiapkan data diri untuk proses verifikasi, menghindari login pada banyak perangkat, serta tidak mengklik-klik link sembarangan yang mencurigakan maupun membagikan kode OTP dan PIN kepada pihak lain. Selanjutnya, pada masalah login dan OTP, pengguna perlu memastikan nomor handphone masih aktif, sinyal dalam kondisi baik, SMS tidak terblokir, serta menggunakan jaringan internet yang stabil. Lalu, apabila masih bermasalah, bisa mencoba menggunakan metode OTP lain. Sedangkan pada kendala top up dan sistem satu perangkat, pengguna dapat menunggu beberapa menit, memeriksa bukti transaksi, melaporkan kendala kepada pihak Dana, logout dari perangkat lama, dan menggunakan fitur bantuan atau reset akun apabila diperlukan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ShopeePay. Masalah pertama yaitu perang diskon. Model promosi besar-besaran ini atau biasanya disebut dengan bakar modal memang mampu menarik perhatian pengguna, tetapi strategi ini dapat meningkatkan pengeluaran perusahaan dan membuat konsumen terlalu bergantung pada promo. Selanjutnya terdapat persaingan ketat di industri e-wallet. Dominasi pesaing membuat keuntungan dan margin laba semakin menurun karena persaingan layanan digital menjadi semakin intensif. Kemudian terdapat ketergantungan ekosistem. Penggunaan layanan masih sangat bergantung pada platform Shopee sehingga fleksibilitas layanan menjadi terbatas dan belum dapat berdiri secara lebih mandiri. Selain itu, terdapat keterbatasan fleksibilitas dalam penggunaan layanan. Ketergantungan pada merchant tertentu membuat jangkauan penggunaan menjadi terbatas karena belum semua merchant menerima metode pembayaran tersebut. Masalah berikutnya yaitu mengenai keamanan dan teknis. Gangguan sistem maupun risiko keamanan siber dapat menurunkan tingkat kepercayaan pengguna sehingga keamanan data menjadi perhatian yang utama. Terakhir, masih terdapat masalah literasi digital. Jadi, rendahnya pemahaman pengguna terhadap fitur-fitur layanan membuat penggunaan belum optimal dan masih banyak pengguna yang belum memahami seluruh fitur yang tersedia. Untuk mengatasi ketergantungan terhadap promo besar-besaran, dapat diterapkan loyalty yang berbasis perilaku pengguna seperti cashback yang lebih konsisten, misi harian, strict transaksi, serta sistem level pengguna agar loyalitas tidak hanya bergantung pada diskon. Selanjutnya, strategi layanan dapat lebih difokuskan pada segmen tertentu, misalnya pelajar dengan menyediakan fitur budgeting sederhana, personalisasi layanan sesuai kebutuhan pengguna, serta benefit non-finansial seperti peningkatan limit layanan. Kemudian, konsep open ecosystem dapat dikembangkan melalui integrasi yang lebih luas dengan berbagai e-commerce, layanan transportasi, pembayaran tagihan, dan platform digital lainnya agar penggunaan layanan menjadi lebih fleksibel. Pada perluasan penggunaan layanan atau perluas use case dapat ditambahkan fitur tabungan otomatis, mode hemat dengan warning overspending, spill bill, terus ada pembayaran langganan otomatis hingga transfer lintas platform agar fungsi aplikasi menjadi lebih beragam. Selanjutnya, untuk membangun kepercayaan pengguna, perlu dilakukan peningkatan fitur keamanan, penyediaan sistem anti-fraud secara real-time, pemberian notifikasi pada setiap transaksi, serta menjaga transparansi apabila terjadi gangguan layanan. Terakhir, pada aspek edukasi pengguna, dapat digunakan tampilan aplikasi yang lebih sederhana, tutorial singkat bagi pengguna baru, serta konten edukasi dan push notification agar pengguna lebih memahami fitur dan update layanan terbaru. Pembahasan selanjutnya, saya akan membahas mengenai Corporate Social Responsibility atau CSR. Dengan dilakukan terlebih dahulu analisis CSR pada kompetitor, baru kemudian diolah atau dimodifikasi untuk membuat CSR kami sendiri. Jadi konsepnya itu ATM atau amati, tiru, modifikasi. CSR sendiri merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagai bagian dari Gojek, GoPay menjalankan berbagai program CSR untuk memberikan dampak positif, terutama dalam pengembangan ekonomi digital.
Salah satu bentuk program CSR yang dijalankan yaitu dukungan terhadap UMKM. GoPay membantu pelaku usaha kecil melalui sistem pembayaran digital menggunakan kris sehingga transaksi menjadi lebih mudah dan praktis tanpa uang tunai. Selain itu, terdapat program inklusi keuangan. Layanan ini membantu masyarakat yang belum memiliki akses perbankan agar dapat menggunakan layanan keuangan digital dengan lebih mudah. Kemudian, GoPay juga memiliki program donasi sosial. Fitur donasi disediakan untuk membantu berbagai kegiatan sosial seperti bantuan bencana alam maupun pendidikan. Selanjutnya, terdapat edukasi digital. Melalui program ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai penggunaan dompet digital dan keamanan transaksi agar penggunaan layanan digital menjadi lebih aman. CSR yang dijalankan memiliki beberapa tujuan dan manfaat, di antaranya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung perkembangan UMKM, mendorong pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, serta memberikan akses keuangan yang lebih luas. Selain itu, program CSR ini juga memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi masyarakat, transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Kedua, bagi UMKM, penjualan dapat meningkat melalui digitalisasi pembayaran. Yang terakhir, bagi perusahaan, CSR ini dapat meningkatkan citra serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Dari keseluruhan program tersebut, dapat disimpulkan bahwa CSR GoPay berfokus pada pengembangan ekonomi digital dan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan UMKM, inklusi keuangan, program sosial, dan edukasi digital. Selanjutnya yaitu CSR OPPO. CSR OPPO ini berfokus pada pilar dan program keunggulan dalam mendukung ekonomi digital. Strategi CSR OPPO secara konsisten berfokus pada 3 pilar utama yang selaras dengan misi pemerintahan dalam mengembangkan ekonomi digital. Pilar pertama yaitu inklusi keuangan atau financial inclusion. Program ini memberikan akses layanan keuangan bagi masyarakat unbanked atau underbanked, yaitu masyarakat yang belum memiliki atau masih terbatas akses perbankannya. Melalui aplikasi digital, masyarakat dapat menabung, berinvestasi, dan menggunakan layanan keuangan mikro dengan lebih mudah. Pilar berikutnya yaitu pemberdayaan UMKM. Digitalisasi pedagang pasar dan pelaku usaha mikro dilakukan melalui penggunaan kris sehingga membantu mereka memiliki catatan transaksi yang lebih formal dan mempermudah akses kredit perbankan. Selanjutnya terdapat literasi digital dan keuangan. Program ini dijalankan melalui kampanye edukasi seperti Pintar Bareng OPPO maupun webinar mengenai pengelolaan keuangan digital dan keamanan siber atau cyber security. Selain memiliki pilar utama, terdapat juga beberapa program unggulan OPPO periode 2024 sampai 2026. Program pertama yaitu dukungan program makan bergizi gratis atau MBG. OPPO berperan sebagai platform transaksi dan penyaluran dana kepada penyedia makanan atau UMKM sehingga aliran dana menjadi lebih transparan. Program berikutnya yaitu ada OPPO Donasi. Fitur ini memudahkan pengguna menyalurkan zakat, sedekah, dan bantuan kemanusiaan kepada lembaga yang telah terverifikasi. Kemudian terdapat program digitalisasi ekosistem keagamaan. Modernisasi kotak amal masjid dan tempat ibadah dilakukan menggunakan kris untuk mengurangi risiko pencurian serta meningkatkan akuntabilitas donasi. Selanjutnya, saya akan membahas dampak CSR OPPO serta perbedaannya dengan kompetitor. Pada bagian analisis dampak, digunakan konsep triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Pada aspek profit atau ekonomi, OPPO membantu membawa UMKM ke dalam ekosistem digital. Hal ini menciptakan pasar baru dan meningkatkan volume transaksi dalam jangka panjang, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Selanjutnya, pada aspek people atau sosial, OPPO membantu pemerintahan dalam distribusi intensif digital seperti program Kartu Prakerja. Penyaluran bantuan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan langsung masuk ke dompet digital masyarakat. Kemudian pada aspek planet atau lingkungan, OPPO menjalankan kampanye pengurangan penggunaan kertas melalui e-resip atau struk digital. Selain itu, penggunaan transaksi digital juga membantu mengurangi sirkulasi uang fisik yang membutuhkan biaya logistik serta menghasilkan emisi karbon yang lebih tinggi. Selain dampak CSR, terdapat juga perbedaan antara OPPO dengan kompetitor lainnya. Perbedaan pertama yaitu fokus pada sinergi. OPPO memiliki keterkaitan yang kuat dengan ekosistem Grab, terutama pada layanan transportasi dan makanan sehingga integrasi layanan menjadi lebih optimal.
Perbedaan berikutnya yaitu advokasi investasi. Oppo lebih agresif dalam memberikan edukasi mengenai investasi mikro seperti reksadana dan emas digital sebagai upaya membantu masyarakat menghindari jeretan pinjaman ilegal dan meningkatkan literasi keuangan digital. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai program CSR dari Dana, seperti program SIS Berdaya dan DIS Berdaya. Program ini dirancang untuk mengurangi kesenjangan gender di sektor UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui program ini, Dana berfokus pada pemberdayaan perempuan, khususnya pelaku UMKM yang dipimpin oleh perempuan, termasuk perempuan penyandang disabilitas. Dukungan yang diberikan berupa pelatihan, pendampingan, serta peningkatan visibilitas usaha agar mereka dapat berkembang dan lebih dikenal masyarakat. Selanjutnya, Dana juga melakukan efisiensi lingkungan. Jadi, Dana melakukan efisiensi energi dan pengurangan emisi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, Dana juga melakukan pengelolaan limbah elektronik agar penggunaan teknologi digital tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Program berikutnya adalah akses dan edukasi keuangan. Dana menyediakan edukasi keuangan digital baik secara online maupun offline kepada masyarakat. Literasi yang diberikan juga terhubung dengan penggunaan produk digital agar masyarakat lebih memahami transaksi keuangan digital secara aman dan bijak. Dalam pelaksanaannya, Dana juga bekerja sama dengan Mercy Crops Indonesia untuk mendukung program edukasi tersebut. Selain itu, Dana juga memiliki program donasi dan sosial. Melalui fitur donasi di dalam aplikasi, pengguna dapat melakukan donasi dengan lebih mudah dan praktis. Dana juga mendukung kegiatan sosial seperti program donasi pada Bicara Dana. Dari program-program tersebut dapat dilihat bahwa CSR Dana tidak hanya berfokus pada layanan digital, tetapi juga pada aspek sosial, edukasi, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu program CSR dari ShopeePay. Program pertama yaitu ShopeePay Peduli. Program ini menyediakan fitur donasi langsung di aplikasi yang aman dan transparan. Selain itu terdapat fitur donation matching untuk membantu penyaluran bantuan kepada masyarakat. Fokus bantuan meliputi bencana, sanitasi, zakat, dan sedekah. ShopeePay juga bekerja sama dengan Bajnas, Rumah Zakat, dan Dompet Duafa. Program kedua yaitu Kelas Tunai. Program ini merupakan edukasi literasi keuangan bagi UMKM. Materi yang diberikan mencakup perencanaan keuangan, keamanan digital, dan penggunaan KRIS. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka. Program berikutnya yaitu pemberdayaan UMKM. Jadi, ShopeePay membantu digitalisasi pedagang lokal melalui intensif transaksi dan dukungan ekonomi lokal. Selain itu, ShopeePay juga menyediakan KRIS tanpa biaya awal untuk mempermudah penggunaan pembayaran digital. Program keempat yaitu Spark Student Ambassador. Dalam program ini, mahasiswa berperan sebagai duta literasi keuangan dan edukasi vintage di lingkungan kampus maupun masyarakat. Program terakhir adalah Shopee untuk Negeri. Program ini memberikan dukungan modal dan infrastruktur bagi UMKM serta menjadikan ShopeePay sebagai kanal penyaluran bantuan. Program pertama yaitu program donasi digital peduli. Jadi, startup top up ini akan menyediakan fitur donasi langsung di aplikasi untuk membantu bencana alam, pendidikan, zakat, dan kegiatan sosial lainnya. Sistem transaksi dibuat secara transparan dan mudah diakses oleh pengguna. Program kedua yaitu edukasi literasi keuangan digital. Jadi startup top up memberikan edukasi kepada masyarakat dan UMKM mengenai pengelolaan keuangan, keamanan transaksi digital, serta penggunaan layanan top up dan pembayaran online. Program ketiga yaitu pemberdayaan UMKM dan agen mitra. Jadi perusahaan membantu warung, konter, dan agen kecil menjadi mitra penjualan pulsa, token listrik, voucher game, dan pembayaran digital untuk meningkatkan pendapatan mereka. Program berikutnya yaitu inklusi keuangan masyarakat. Melalui sistem top up yang mudah dan cepat, masyarakat yang belum memiliki akses perbankan tetap dapat menggunakan layanan pembayaran digital. Selain itu, terdapat program bantuan sosial musiman. Program ini berupa pembagian sembako, santunan yatim, bantuan kuota internet, dan voucher listrik pada momen tertentu seperti Ramadan atau pada saat terjadi bencana. Program terakhir yaitu kampanye transaksi aman. Perusahaan memberikan edukasi mengenai penipuan online, keamanan akun, OTP, dan perlindungan data pengguna agar masyarakat lebih aman saat bertransaksi. Jadi tujuan utama CSR
Startup Top Up ini yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung UMKM, memperluas ekonomi digital, dan membangun kepercayaan pada pelanggan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang ISO. Jadi semisal nantinya startup top up ini harus mendaftarkan ISO, maka ISO inilah yang akan digunakan. Yang pertama yaitu ada ISO 2600, yaitu berfokus pada aspek sosial. Penerapannya meliputi pemberdayaan UMKM dan agen, edukasi keamanan transaksi bagi konsumen, penyediaan fitur donasi yang transparan, serta perluasan inklusi keuangan kepada masyarakat. Berikutnya ada ISO 14001 pada bidang lingkungan. Implementasinya dilakukan melalui digitalisasi layanan tanpa kertas atau paperless, efisiensi energi server, serta edukasi hemat listrik kepada pengguna untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya terdapat ISO 9001 yang berfokus pada mutu. Jadi perusahaan menerapkan penjaminan keandalan sistem transaksi, pelatihan kompetensi bagi mitra dan agen, serta perlindungan keamanan data pengguna agar kualitas layanan tetap terjaga. Kemudian ada ISO 45001 yang berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Penerapannya berupa penyediaan fasilitas kerja ergonomis bagi tim IT, dukungan kesejahteraan sosial bagi mitra, serta edukasi keamanan fisik di lokasi agen. Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala utama. Pada aspek sosial dan mutu, perusahaan mengalami kesulitan dalam membangun sistem pelaporan donasi secara real-time, melakukan standarisasi kualitas ribuan agen yang beragam, serta menghadapi ancaman penipuan online dan kebocoran data yang terus berkembang. Pada aspek lingkungan dan K3, tantangan yang dihadapi meliputi pengukuran jejak karbon server, pengelolaan limbah elektronik, serta beban kerja operasional selama 24 jam yang dapat memicu stres karyawan. Selain itu, pada aspek operasional, biaya sertifikasi dan audit tergolong tinggi, serta perusahaan perlu menyesuaikan budaya organisasi agar tetap seimbang antara profit dan tanggung jawab sosial. Tujuan akhir dari penerapan standar ISO ini yaitu untuk mengintegrasikan seluruh standar termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung ekonomi digital, dan membangun kepercayaan pelanggan secara berkelanjutan. Setelah semua pembahasan yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan e-wallet memiliki permasalahan yang berbeda sesuai dengan karakteristik layanan mereka. GoPay lebih fokus pada masalah teknis transaksi, pembayaran listrik atau token, serta top-up game. Solusi yang diberikan berupa validasi riwayat transaksi dan update aplikasi untuk menjaga kelancaran layanan. Oppo memiliki kendala pada verifikasi akun, limit saldo, dan biaya admin. Oleh karena itu, dapat dilakukan upgrade akun dan memilih metode transaksi yang lebih tepat. Dana menghadapi tantangan terkait keamanan akun yang dibekukan, dan keterbatasan perangkat pengguna. Solusinya dapat dilakukan melalui proses verifikasi dan pengelolaan perangkat yang lebih baik agar keamanan akun tetap terjaga. Sementara itu, ShopeePay lebih berfokus pada strategi bisnis, pengembangan ekosistem digital, dan literasi digital pada pengguna. Solusinya berupa program loyalitas dan edukasi pengguna secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, pemahaman mendalam mengenai masalah dan solusi ini tuh begitu penting karena dapat dijadikan sebagai strategi juga untuk startup top up. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa bisnis startup top up memiliki peluang yang sangat besar di era digital karena kebutuhan transaksi masyarakat terus meningkat. Namun, bisnis ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti persaingan ketat, gangguan sistem, keamanan transaksi, dan loyalitas pelanggan. Melalui penerapan strategi manajemen yang tepat, analisis SWOT, peningkatan kualitas layanan, program CSR, serta implementasi standar ISO, perusahaan top up dapat meningkatkan daya saing dan membangun kepercayaan pelanggan serta berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai startup top up, analisis bisnis digital, manajemen strategik CSR, dan ISO e-wallet. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun materi presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.